Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nelia Agustina. Saya dari kelas 4E D3 Akuntansi. Di kelompok 4 ini juga ada anggota lainnya atas nama Ratna Sari Dewi, Zahra Puspa Kanadi, dan Muhammad Al-Jikri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem perawatan pada bus di PT Harapan Jaya. Mulai dari siapa saja sih yang terlibat dari proses perawatan ini, seperti bagian operasional, kasir, dan akuntansi, dan bagaimana alur kerjanya dari awal sampai proses pencatatan keuangan. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, kita bakal masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang dari PT Harapan Jaya. Harapan Jaya didirikan oleh Harjaya Tahjaja pada tahun 1972 di Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal berdirinya hanya memiliki 3 buah bus yang digunakan untuk pengoperasian rute Tulungagung, Surabaya. Pada tahun 1993, Harapan Jaya merintis rute Tulungagung, Solo, Jakarta, serta kota-kota lainnya di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2017, Harapan Jaya membuka trik menuju Pulau Sumatera, yakni Kota Palembang dan Batu Raja. Kemudian di tahun 2018, Harapan Jaya meluncurkan layanan kelas sleeper dan kelas suluri dengan armada bus tingkat double decker, serta membuka trik Blitar, Jogja, Magelang. Pada tahun 2019, juga membuka trik Blitar, Solo, Bandung, dan Jakarta, Surabaya via jalan tol Trans Jawa dan Jakarta, Klaten, Jogja. Pesan yang kedua yaitu sistem pengendalian intern atau SPI. Sistem pengendalian intern, pengendalian operasional, pemantauan jadwal dan rute. 1. Sistem GPS untuk melacak posisi bus dan memastikan bus tidak menyimpang dari rute. 2. Pencatatan waktu keberangkatan dan kedatangan untuk menghindari keterlambatan. Perawatan kendaraan atau maintenance. 1. Jadwal perawatan rutin oli, rem, ban, mesin untuk mencegah kerusakan. 2. Pencatatan riwayat perbaikan dan penggantian suku cadang. Pengendalian keuangan, pencatatan pendapatan. 1. Penggunaan mesin ETL, Electronic Ticketing and Logging Equipment atau aplikasi tiket digital untuk mengurangi penyelewengan. 2. Rekonsiliasi harian antara jumlah penumpang dan uang yang masuk. Pengeluaran, pembiayaan gaji untuk para karyawan yang bekerja. 2. Pembatasan wewenang dalam pengeluaran biaya, bahan bakar dan perbaikan, pengecekan faktur dan kwitansi untuk setiap transaksi. 3. Pencatatan waktu keberangkatan dan kedatangan untuk menghindari keterlambatan. Pesan yang ketiga yaitu peran penting bagian perawatan dalam operasional bus. Peran penting bagian perawatan dalam operasional bus. Bagian perawatan bus memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga agar seluruh armada bus selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Tugas-tugasnya meliputi pemeriksaan rutin terhadap komponen penting seperti mesin rem, ban, dan sistem kelistrikan yang biasanya dilakukan setiap hari sebelum bus beroperasi. Selain itu, bagian ini juga menjadwalkan perawatan berkala seperti penggantian oli, servis rem, pengecekan AC, dan lainnya sesuai dengan jarak tempuh atau waktu tertentu. Jika terjadi kerusakan, bagian perawatan akan melakukan perbaikan langsung atau jika diperlukan, bekerja sama dengan mitra bengkel lain untuk menangani perbaikan yang membutuhkan alat atau keahlian khusus. Semua kegiatan perawatan dan perbaikan ini dicatat secara rapi sebagai dokumentasi dan dasar evaluasi. Tujuan dari sistem perawatan ini adalah untuk menjamin keselamatan penumpang dan pengemudi, mengurangi resiko kerusakan saat di jalan, memperpanjang umur kendaraan, menghemat biaya operasional jangka panjang, serta menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kualitas dan kenyamanan layanan bus. Apa aja sih sistem di dalam perawatan pada bus? Mari kita bahas sama-sama. Ini adalah gambar proses flowchart sistem perawatan pada bus PT Harapan Jaya.
Proses dimulai saat ada laporan atau indikasi kerusakan pada bus. Bagian operasional akan memeriksa kerusakan tersebut untuk memastikan perlu atau tidaknya perawatan. Setelah dipastikan butuh perawatan, bagian operasional membuat surat permintaan perawatan atau SPP dan meminta otorisasi dengan atasan. Setelah disetujui, bagian operasional memilih mitra bengkel eksternal untuk perawatan pada bus. Unit bus kemudian diserahkan ke mitra bengkel disertai dengan surat permintaan perawatan sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke mitra bengkel, lembar kedua diarsip permanen berdasarkan tanggal. Setelah servis selesai, mitra bengkel menyerahkan nota ke kasir. Bagian kasir menerima nota, lalu kasir akan melakukan pembayaran langsung kepada mitra bengkel sesuai dengan nilai tagihan. Kasir kemudian membuat BKK sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi, lembar kedua diarsip permanen berdasarkan tanggal, dan lembar nota juga dikirim ke bagian akuntansi. BKK tersebut harus mendapatkan otorisasi atau persetujuan sebelum diserahkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima nota dan bukti kas keluar atau BKK dari kasir. Bagian akuntansi kemudian memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut. Jika semua sudah valid, akuntansi akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal pengeluaran kas atau JPK. Lalu, dokumen-dokumen seperti BKK dan nota itu diarsip permanen berdasarkan tanggal. Dan selesailah proses perawatan bus secara administratif dan tercatat dengan rapi. Inilah gambar dokumen-dokumen dalam sistem perawatan pada bus.